Untuk sektor minyak kelapa sawit, Indonesia disebut menjadi eksportir terbesar dunia. Nilai devisa mencapai 23 miliar dolar atau 391 triliun rupiah sepanjang 2025. Ekspor batu bara menghasilkan devisa 30 miliar dolar, setara 510 triliun rupiah pada periode yang sama. Kemudian, ekspor ferroalloy atau padan besi tadi ya, menyumbang devisa sekitar 16 miliar dolar atau senilai 272 triliun rupiah. Ya, pemirsa, malam ini kita bicara soal pintu satu arah ketika ekspor komoditas primadona dipaksa menyerah. Sawit, batu bara hingga ferroalloy kini tak lagi bisa bebas melenggang karena badan khusus siap memasang pagar pembatas yang menghadang. Presiden Prabowo Subianto menyebut demi kedaulatan dan kontrol ketat pendapatan. Tapi, benarkah ini murni demi negara atau justru ada potensi birokrasi dan monopoli barunya yang rawan skandal gurita? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom, Fitra Faisal Hastiadi, dan Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia POPSI, Mansuetus Darto. Selamat malam Mas Fitra dan Pak Darto, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak berkenan berbagi di Sindo Prime. Saya ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, Presiden Prabowo menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam. Kami ingin tahu sebenarnya supaya masyarakat mendapatkan informasi yang tepat seperti yang diharapkan Presiden supaya tidak kemana-mana. Apa latar belakang tentang terbitnya PP itu, Mas Fitra? Iya, jadi kalau kita melihat ya dalam pidato Pak Presiden di sidang paripurna tadi, Pak Presiden menyampaikan suatu fakta yang menarik ya. Di sudah 34 tahun kita kehilangan 908 miliar US dollar atau setara dengan 15.400 triliun rupiah. Kalau kita komparasikan dengan GDP kita selama setahun, tahun lalu, tahun 2025 ya, itu GDP kita totalnya 24.000 triliun rupiah. Sehingga kalau kita bandingkan ya, 15.400 triliun selama kurang lebih 34 tahun, itu adalah 64% dari GDP kita. Harusnya kita ini sudah menjadi negara maju, ya, tetapi kita kehilangan kekayaan dengan konteks under invoicing. Apa itu under invoicing? Kalau kita bicara under invoicing, modus operandinya kira-kira seperti ini. Dan ini adalah real story. Jadi kalau ada perusahaan di sini di Indonesia yang juga punya afiliasinya di satu negara tertentu misalnya ya. Nah di sini kemudian dia menjual satu produk komoditas, taruhlah batubara atau CPO ya, atau mungkin ferronickel yang menjadi objek dari pembicaraan kita saat ini. Itu kemudian dijual di bawah harga pasar, ya, di bawah harga internasional. Nah, kemudian dijualnya kemana? Dijual ke satu negara tertentu, ya. Dan kenapa dijual ke negara itu? Karena tax rate-nya atau pajaknya lebih rendah. Di sini pajaknya tinggi di Indonesia, di tempat itu pajaknya lebih rendah. Nah, kemudian dari negara tersebut itu diekspor lagi ke negara lain yang harganya sesuai dengan harga internasional, sehingga realisasi laba di negara tersebut itu menjadi lebih tinggi. Tetapi karena tax rate-nya lebih rendah, maka itu menjadi satu insentif buat mereka untuk melakukan under invoicing tersebut, under counting, under invoicing, dan bahkan smuggling. Nah, jadi dalam konteks itu ya kita melihat bahwa ketidaktransparan dalam konteks illegal dan under invoicing ini itu kemudian memaksa kekayaan kita itu tercerabut ya dari harusnya bisa memperkuat devisa, harusnya kemudian bisa memperkuat fondasi ekonomi. Seperti misalnya kemarin kalau kita lihat performa di kuartal 1, ekspor kita cuma tumbuh 0,9% ya. Meskipun kalau kita lihat tentunya harus bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 5,61%. Tetapi kalau misalnya yang memang itu tadi ekspor kita yang harusnya tercatat di sini tapi tidak tercatat, itu harusnya ekspor kita bisa lebih tinggi lagi, dan harusnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 bisa jadi kalau misalnya itu sudah di-include bisa semakin mendekati 6% misalnya. Nah, dalam konteks itu maka apa yang disampaikan
tadi Pak Presiden dan juga diikuti oleh press conference yang dihadiri oleh Menko Erlangga, kemudian ada Menteri Investasi Pak Rosan, ada juga Pak Purbaya Menteri Keuangan bersama Kepala Bakom Pak Kodari yang saya moderatori. Itu kami berbicara mengenai ada satu badan khusus yang disebut sebagai Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, mungkin ketakutan publik adalah ini akan ambil margin. Tidak, ini adalah untuk memonitor. Kalau Anda tidak nakal, Anda merupakan eksportir yang patuh aturan, itu tidak masalah. Karena ini cuma sebagai arbitrage saja, sebagai tempat ya untuk melakukan ekspor dengan harga internasional tanpa ada margin yang diambil, dan bahkan semua ongkos operasionalnya itu ditanggung semua oleh pemerintah ya. Nah, dan ini juga ada masa transisinya. Tentunya kita tidak bisa langsung ekstrim semuanya berubah ya. Jadi ada masa antara 3 bulan pertama yaitu untuk transisi dalam konteks pelaporan transaksi, kemudian 3 bulan berikutnya ya baru kemudian pengalihan ya dalam konteks kontrak, pembayaran dan seterusnya, sehingga ini menjadi semacam marketing avenue ya, dan juga menjadi semacam pool ya, dan oleh karenanya dalam konteks pencatatan, dan yang paling penting itu adalah pencatatan, ini menjadi lebih tertata gitu ya. Jadi ini lebih ke arah pembenahan tata kelola. Nah, kalau sudah seperti itu, maka dampaknya terhadap ekonomi seperti apa? Yang jelas cadangan devisa kita bisa kelihatan lebih besar ya, karena selama ini ada trade surplus 71 kali, 71 bulan berturut-turut. Tetapi dalam trade surplus tersebut kok tidak terrefleksi dari cadangan devisa. Cadangan devisa kita ya memang masih tinggi 146 billion US dollar, tetapi menurut hitung-hitungan kami harusnya ada potensi 20 sampai 30 billion US dollar lagi tambahan setidak-tidaknya dalam 1 tahun ya, untuk bisa kemudian menjadi fondasi ekonomi dan bahkan ya membuat rupiah jauh lebih kuat. Nah, ini adalah dalam konteks dalam kerangka untuk memperkuat struktur atau fondasi ekonomi di mana rupiah itu terus melemah sepanjang tahun ya, dari 5-10 tahun terakhir itu rupiah bahkan tidak berhak untuk menguat. Kenapa? Karena struktur ekonominya rapuh. Dalam konteks struktur ekonomi itu kita bicara mengenai pendapatan devisa kita itu diambil sama maling ya. Salah satu tadi praktik under invoicing. Jadi kalau Anda tidak maling ya nggak masalah. Jadi kalau anda tertib itu nggak masalah. Yang bermasalah kan sekarang cuma maling-malingnya aja. Nah, itu yang jadi konteks gitu ya, dasar berpikir nih. Berarti implementasi PP tersebut dan Danantara Sumber Daya Indonesia ini nanti ketika pengelolaan itu akan diekspor itu semuanya harus melalui situ, Mas. Berarti benar satu pintu, dan ini tidak memonopoli tapi lebih kepada monitoring, begitu? Betul, karena market price ya kita masih melihat itu ya sesuai dengan pada umumnya saja ya, tinggal ini menjadi semacam arbitrage atau lembaga yang menata laksanakan ya ekspor. Dan ini juga sudah ada best practice-nya, sudah sesuai dengan konsep transparansi OECD, dan juga sudah ada beberapa negara dan bahkan mayoritas negara yang memiliki sumber daya alam sebesar kita seperti misalnya di Qatar, kemudian ada di Arab, ada Saudi Aramco, itu juga melakukan hal yang sama. Di Malaysia ya, negara tetangga kita ini sudah menjadi best practice. Kita saja yang terlambat gitu ya. Jadi ini suatu hal yang ya inevitable ya, tidak bisa kemudian kita pungkiri lagi. Baik, saya ke posisi Pak Darto dengan pilihan kebijakan tersebut, Pak. Saya dengar dari Popsi ada yang harus dijaga begitu supaya tidak lepas kontrol. Apa yang dikhawatirkan Pak dari Popsi, Pak Darto? Ya, kalau pertama-tama ya kita mengapresiasi kepada pemerintah karena telah menyusun satu strategi untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama itu dari sektor sumber daya alam, dalam hal ini sawit dan juga tambang, dan juga bahan-bahan yang lain. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kami risaukan. Pertama itu adalah di dalam industri sawit ini kan ada satu ekosistem besar yang memang tidak bisa dihitung dengan jari jumlah orangnya, atau jumlah stakeholdersnya itu tidak bisa dihitung kasat mata begitu, tapi ini melibatkan jutaan orang. Yang pertama, petani sawit itu menguasai
atau mengelola kelapa sawit itu hampir 40%. Mm-mm. Di mana jumlah petani dan juga buruh sawit itu ada kurang lebih 17 juta orang. Dan ketika misalnya ada kebijakan seperti ini, tentu kan ada aspek yang kemudian harus kita lihat dalam hal ini itu di sektor bisnis, yaitu di refineries. Baik. Nah, ketika ada ketidakpastian seperti ini kan berarti perusahaan atau industri refinery terutama itu kan akan berhati-hati untuk membeli produk. Karena rantai supply-nya ini kan banyak ya, sangat panjang. Nanti petani itu jual ke tengkulak, tengkulak jual ke pabrik, pabrik itu jual ke, ada yang pabriknya refinery, ada juga jual ke trader, dan itu melibatkan banyak stakeholders atau banyak aktor. Maaf Pak Darto, maaf Pak saya potong. Ketidakpastian yang seperti apa yang nantinya dikhawatirkan terjadi, Pak? Ketidakpastiannya itu kurang lebih seperti ini. Misalnya soal harga ya. Berapa sih sebenarnya yang akan ditetapkan harga untuk untuk ekspor itu? Mereka kan udah terbiasa. Ini kan aktor-aktor yang sudah mapan sudah 20-30 tahun, sudah punya pengalaman dalam konteks ekspor dan juga trading minyak sawit. Terus kemudian ini kan ada ketidakpastian nih. Dan mencoba untuk beradaptasi dengan ekonomi baru dalam industri yang ada perubahan sedikit, yang cukup radikal menurut saya. Misalnya refinery itu akan mencoba membeli minyak sawit atau barang-barang yang lain dari industri mereka sendiri. Sementara itu kan begini, sementara ada pabrik-pabrik kelapa sawit yang memang tidak punya kebun. Itu ada kurang lebih hampir 1.000 pabrik yang tidak punya kebun, yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Dan mereka ini itu bermitra dengan kurang lebih 2,5 juta petani mandiri. Nah, ketika misalnya ada situasi seperti ini, refinery yang besar, trader segala macam yang biasa ekspor, mereka tentunya itu lebih secure untuk membeli barang atau minyak sawit dari pabrik-pabriknya mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi membeli dari pabrik yang hampir 1.000 tadi, yang memang tidak berafiliasi atau tidak punya keterikatan badan hukum yang terintegrasi begitu dengan perusahaan-perusahaan yang yang sebagai pelaku penjual atau pengekspor itu. Jadi ini dampaknya itu ke petani juga. Apa hasil akhirnya? Ketika refinery melakukan demikian, tentu petani atau ketika pabrik itu tidak bisa menjual CPO-nya, maka petani-petani sawit yang hampir 3 juta tadi itu tidak lagi bisa memanen, tidak lagi bisa menjual TBS mereka itu untuk karena tidak menjadi pilihannya begitu ya Mas Pak Darto ya? Karena betul sekali. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harganya justru ditentukan oleh negara lain yang dikeluarkan oleh Presiden. Bisa dijelaskan tentang background dari apa yang disampaikan Presiden ini, Mas? Ya betul, karena kita kan yang terbesar ya dan dominan ya di dunia ya, 60%, 70%, dan sementara negara tetangga Malaysia cuma 30%. Tapi dia menentukan market price-nya. Sehingga price-nya ya bukan kita yang tentukan, tetapi harga internasionalnya adalah negara tetangga kita yang sesuai dengan kondisi pasar di sana juga dan sesuai dengan kondisi yang mereka inginkan. Padahal kondisi kita tentunya berbeda dengan mereka dan harusnya harga tersebut merepresentasikan kondisi di dalam negeri kita juga ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita bicara acuan internasional itu betul-betul atau belum sangat merepresentasikan dan juga ada translasi kesejahteraan para petani. Sehingga dalam hal ini ke depan ada wacana juga untuk kemudian menghadirkan bursa harga di sini ya. Jadi supply dan demand itu market driven semua. Tetapi bursanya kita bawa ke sini, bukan berada di negara lain.
sehingga kita menjadi lebih berdikari dalam kemudian menentukan harga dan sesuai dengan kebutuhan kita juga gitu ya. Jadi kalau Pak Darto pasti kan keluhan para petani ya yang di lapangan secara langsung, plasma, TBS segala macam, mereka itu menderita sekali ya. Padahal kita kan kaya ya. Tapi kok kenapa mereka kebanyakan juga statusnya prasejahtera. Nah, dalam konteks ini, maka itu kan perlu ditingkatkan ya. Ada yang disebut sebagai nilai tukar petani ya. Dan ini nilai tukar petani kita sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir sudah meningkat ya dengan usaha-usaha untuk mempush di agricultural industries. Tapi di sisi yang lain ya, ketika kita menjadi dominan di market, tetapi kenapa kita tidak kemudian bisa menentukan harganya? Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat. Nah, tentu menentukan harganya bukan BUMN yang menentukan harganya. Karena BUMN itu hanya tempat ya, fasilitator, enabler, dan di mana itu bertemu supply dan demand yang sesuai dengan kondisi pasar kita juga, begitu kan, sehingga marketnya pasti akan selalu market price gitu. Nah, menjawab juga concern dari Pak Darto, ini kan sebenarnya juga perlu ya dibicarakan ya dengan para asosiasi dan seterusnya ya, mungkin karena memang ini sebelumnya itu belum disosialisasikan, maka masa sosialisasinya adalah setelah pengumuman presiden. Ketika presiden sudah mengumumkan, menteri kemudian mengumumkan, tadi ada press conference ya jam 12 siang, dan sudah diumumkan juga badannya namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, di sini ada 3 bulan masa transisi. Masa transisi itu artinya juga dalam hal ini diskusi juga dengan para pelaku usaha, model seperti apa, mumpung juga ini kan PP-nya juga masih berkembang gitu ya. Jadi ini sebuah gong aja, bukan artinya besok udah berubah secara ekstrim, karena ini kita masih akan melihat masa transisinya, dan itu dievaluasi lagi berdasarkan diskusi dengan asosiasi, kadin dan seterusnya, pengusaha, asosiasi pengusaha, banyak sekali tadi yang disampaikan Pak Darto, itu pasti akan dilibatkan. Dan dalam konteks transisi ini nanti 3 bulan berikutnya itu bisa saja dilanjutkan masa transisi awal cuma pencatatan transaksi, karena ya biar bagaimanapun ini tentunya para pelaku yang paling paham gitu ya. Sementara di sini pemerintah tujuannya adalah untuk mengurangi praktek-praktek misinvoicing tadi. Nah, tadi Pak Darto sudah menyampaikan ini BPK, BPKP, sebenarnya ini lebih ranah bea cukai. Nah, tapi ini kan tadi juga disampaikan ya di pidato presiden ya, dan bahkan Pak Presiden juga menginstruksikan kepada Pak Purbaya ya, karena begitu jengahnya dengan kelambatan birokrasi di sini, sehingga pada akhirnya praktek misinvoicing ini masih tetap terjadi. Pak Darto, tanggapannya Pak? Ya, kalau untuk menentukan harga itu kan kalau kita kembali lagi ke belakang ya, memang perannya kita ini kan sebagai producer power ya, yang memang kerjanya itu ya hanya sibuk nanam, memperluas, dan juga memproduksi bahan baku, ngekspor bahan baku. Nah, kita kan dari dulu sejak kita sawit itu udah 101 abad ya, tapi kita itu masih dalam konteks tadi tuh producer power. Nah, tapi kan ada hal-hal yang lain, dan menurut saya itu ini memang tidak mudah kita yang kemudian mengontrol harga. Jadi pertama itu kita apresiasi, saya apresiasi bahwa memang bursa sawit Indonesia itu kan sudah terbentuk ya tahun 2025 kemarin, itu sudah ada. Tetapi kan ini pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk bisa menjalankan misi itu. Tetapi tantangannya itu besar. Kalau misalnya kita sebagai negara produsen dan juga kemudian kita menjadi negara yang juga mengontrol dan menentukan harga. Pertama itu begini, kan ada demand power juga. Negara-negara yang membeli minyak sawit itu mereka punya kontrol dan juga power. Karena apa? Karena negara-negara penghasil, contoh misalnya begini Mas ya, kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia ya, kita mengontrol 60%, ya. Nomor 2 itu Malaysia dan negara lain Tetapi perlu diingat bahwa untuk bisa menghasilkan produk yang sama seperti minyak sawit itu tidak hanya dari sawit. Ada juga minyak bunga matahari, ada juga dari minyak kedelai dan segala macam yang itu diproduksi di Amerika dan juga di Eropa dan juga Afrika. Tetapi banyak juga negara lain yang menanam sawit. Di Afrika itu saya catat itu gini, ada Nigeria, ada Guatemala, ada Honduras, ada yang terdekat lagi ada Malaysia, ada PNG. Kalau misalnya begini, kita menentukan harga kita lebih tinggi, maka
maka demand power tadi itu kan berfungsi. Eropa, US yang tidak menanam sawit, mereka akan beralih kemana? Ketika misalnya kita tentukan harga, mengontrol harga yang besar, mereka akan lari ke negara-negara tadi dan juga produk-produk lain seperti minyak bunga matahari dan juga minyak kedelai. Nah, ruginya di kita apa? Ketika barang kita tidak laku, itu kan akan oversupply. Minyak CPO itu akan penuh di tangki lagi. Ketika penuh di tangki, oversupply, orang tidak bisa panen. Ini kebun ini kan tiap hari harus dipanen, Kalau tidak panen, ini pohon sawit itu rusak. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Jadi tidak semudah, oke, karena kita penghasil minyak sawit, kita kemudian ikut menentukan dan juga mengontrol harga. Perlu diingat bahwa ada demand power dan juga ada financial pricing power yang memang semuanya itu eksternal, bukan di kita gitu ya. Itu sih yang mau saya respon. Jadi ini pekerjaan berat tentunya. Kita produsen penghasil minyak sawit, kita ingin menentukan harga, tetapi kan resikonya nanti begitu. Ketika harga kita pengen dapat margin dan juga pendapatan lebih besar, ini kan tadi tuh demand power ini kan ada juga. Oke, karena lo terlalu tinggi, ya gue pilih komoditas lain deh, yang mungkin, atau pilih negara lain yang kalau misalnya saya pengen minyak sawit. Nah, resikonya di kita itu adalah surplus minyak sawit. Oke, kita punya minyak goreng, kita punya biodiesel B50, tapi kan ini tidak cukup juga. Masih ada kurang lebih 20 juta, hampir 30 juta yang harus diekspor. Ya, ini kan harus kita pertimbangkan matang-matang. Kalau ini tidak kita lepas, ya resikonya tadi tuh demand power tadi akan lari ke produk lain, akan lari ke minyak sawit tapi dari negara lain. Resikonya buat kita itu adalah tangki makin penuh, orang tidak bisa panen. Sementara petani itu panen tiap hari. Kalau tidak dipanen tiap hari, pohon sawitnya itu siklus rotasi dia ininya itu akan kacau gitu. Pak Darto, itu sih Pak Fitra, Pak Darto kan sampaikan Presiden kalau nggak mau beli ya sudah kita pakai sendiri gitu, Pak Darto, kata Pak Presiden. Gimana Pak? Tidak cukup juga. Ini kan saya sudah bilang tadi, itu ada 6,7 juta hektar kebun sawit, ya, 6,7 juta hektar kebun sawit yang dikuasai oleh rakyat. Kalau misalnya tidak laku, bahasanya Bapak Presiden, kalau misalnya tidak laku, kita simpan saja terus mau bagaimana? Ini kan nanti resikonya apa? Tangki di minyak sawit, tangki di pabrik-pabrik itu akan penuh lah. Dan juga kalau udah penuh, buah walaupun mereka panen tiap hari, tidak bisa ditampung lagi oleh pabrik. Nah, ujung-ujungnya apa? Hancur itu kelapa sawit itu. Nah, itu yang mau saya respon, Mas. Baik, Mas Fitra, ini sangat penting sekali ya, banyak informasi-informasi dari Pak Darto, mungkin bisa Mas Fitra dan tim sampaikan juga ke pemerintah pusat langsung. Jadi saya mau jelaskan Mas, biar ini jelas ya. Jadi dalam kondisi ini kita harus bandingkan misalnya dengan Malaysia. Malaysia kenapa dia bisa menjadi bursa Malaysia ya? Karena mereka menjadi one of the earliest. Kan waktu itu largest produsernya bukan Indonesia ya. Kemudian baru berbalik gitu ya. Makanya kemudian bursanya itu ada di Malaysia. Cost structure-nya dalam ringgit gitu ya. Producer structure-nya dalam ringgit. Dan oleh karenanya dalam konteks itu Malaysia sebagai benchmark setter. Itu bursa ya. Bukan kita menentukan harga, oh enggak, harganya sekian, bukan. Harganya itu berdasarkan ada features. Seperti misalnya London ya, market untuk Brent crude price. Kemudian ada West Texas Intermediate. Itu kan harga acuan global gitu ya. Nah, sekarang kenapa harga acuan global dalam ringgit bukan dalam rupiah? Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan besar ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Darto memang betul, ada concern itu. Tetapi dalam konteks ini kita bicara mengenai futures, kita bicara mengenai currency risk management, kita bicara mengenai regional competitiveness dynamics. Dan dalam konteks itu, ketika kita menghadirkan bursanya di sini, itu kita bisa menjadi setter dalam global. Bukan artinya kita nanti akan akhirnya nanti beli bunga matahari, bukan begitu artinya. Artinya ini kita menyetel gitu ya, bursa dalam konteks market dynamics, bukan seenak-enaknya. Kalau seenak-enaknya, iya tadi bisa jadi dia kabur ke tempat yang lain yang lebih mahal, yang lebih murah misalnya gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan misalnya bursa di sini bukan sekehendak kita, tetapi ini menjadi futures benchmark
dan regional price dynamics gitu. Jadi ini menjadi tujuan kita ke depan, meskipun ini belum didiskusikan, tapi itu menjadi bagian dari roadmap kita ke depan ya. Setelah kita ada konsolidasi ya, kemudian price-nya juga kita buat yang menjadi lebih ya betul-betul mencerminkan ekosistem kita gitu. Baik, Mas Fitra, selain 3 sumber daya alam ini, apakah ada lagi nanti yang akan dikelola BUMN ke depan nih, Mas? Ya, jadi 3 sumber daya besar ini ya kan, pertama kalau kita bicara share ekspor ya, coal itu kan 8,7% ya, kemudian kedua CPO 8,6%, yang ketiga ferroalloys 5,8%, all in all 23% dari keseluruhan ekspor kita. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, berdasarkan assessment dari Kemenko ya, berdasarkan PP-nya, itu akan ada hadir juga komoditas-komoditas lain. Tetapi itu nanti ya, setelah ada evaluasi, ada pembicaraan lagi, bisa jadi nanti ada produk nikel masuk, bisa juga, karena tadi Pak Presiden sudah menyampaikan kenapa harga nikel kita ditentukan di luar, kan kita dong yang bursanya kan di sini. Gitu kan harusnya ya, sebagai the producers, and juga dan dalam konteks producers dia bisa menjadi price setter juga gitu kan. Nah, dalam konteks ini bisa jadi akan ada produk-produk lain yang akan masuk. Tetapi untuk sementara ini ya kita fokus aja apa yang di depan mata, apa yang terbesar, apa yang praktek misinvoicing-nya paling besar ya, dari batu bara ya, CPO dan juga ferroalloys. Ini menjadi bahan evaluasi kita selama 6 bulan, setahun, 2 tahun ke depan gitu, Mas. Baik, Mas Fitra dan Pak Darto, sayang waktu kita terbatas ya. Nanti saya izin minta produser saya untuk nambah durasi dialog kita lah ya, supaya lebih panjang, lebih lengkap lagi. Terima kasih banyak Mas Fitra, Pak Darto sudah berkenan berbagi. Mungkin next time kita bisa berbincang lagi. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih.